Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pelajaran matematika semester ganjil, diawali modul yang ke-6, materi yang pertama, yaitu tentang logika matematika. Yang akan kita bahas di sini adalah tentang pernyataan, negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, logika matematika itu adalah untuk membedakan pernyataan yang benar dan pernyataan yang salah. Kita awali dengan pernyataan. Pernyataan itu adalah kalimat yang dapat ditentukan benar atau salah. Jika tidak dapat ditentukan benar atau salah, maka kalimat itu tidak bisa dikatakan sebagai pernyataan atau bukan pernyataan. Contoh, 3 plus 7 sama dengan 10. Maka ini adalah pernyataan yang bernilai benar, karena 7 plus 3 atau 3 plus 7 memang sama dengan 10. 8 dikurangi 4 sama dengan 3. Ini adalah pernyataan yang bernilai salah, karena 8 dikurangi 4 itu tidak sama dengan 3. Kemudian 2x plus 3 sama dengan 9. Ini adalah bukan pernyataan. Karena apa? Karena memuat variabel x, sehingga tidak dapat ditentukan benar atau salah. Dapat ditentukan benar atau salah jika x-nya ini sudah diganti dengan angka, sehingga bisa ditentukan benar salahnya. Karena belum bisa ditentukan benar salahnya, maka 2x plus 3 sama dengan 9 itu adalah bukan pernyataan. Lukisan itu indah. Ini bukan pernyataan, karena indah itu relatif. Indah bagi seseorang belum tentu indah bagi orang lain, maka tidak bisa ditentukan kebenaran secara pasti, sehingga disebut bukan pernyataan. Contoh yang lain itu misalnya Jakarta ibu kota Indonesia, itu adalah pernyataan yang benar. Api itu dingin, itu adalah pernyataan yang salah, karena yang benar api itu panas. Kemudian kita lanjutkan pada negasi atau ingkaran. Negasi atau ingkaran disimbolkan seperti ini. Ini di bahasa negasi atau ingkaran. Contoh pernyataan P ini pernyataan. 5 ditambah 7 lebih kecil 15. Atau 5 ditambah 7 kurang dari 15. Ini adalah pernyataan yang benar. Maka negasinya adalah 5 ditambah 7 lebih besar 15. Ini adalah pernyataan yang salah. Kemudian contoh kedua, pernyataannya 10 dibagi 2 sama dengan 4. Ini adalah pernyataan yang salah, karena 10 dibagi 2 itu tidak sama dengan 4. Maka negasinya adalah 10 dibagi 2 tidak sama dengan 4. Ini adalah pernyataan yang benar. Agus anak yang pandai, maka negasinya adalah Agus anak yang tidak pandai.
Contoh lain misalkan Eko rajin belajar, maka negasinya adalah Eko tidak rajin belajar atau Eko malas belajar. Nomor 5. Semua warga belajar paket C memakai seragam. Maka negasinya berarti tidak semua warga belajar paket C memakai seragam. Atau ada warga belajar paket C yang tidak pakai seragam. Karena ada satu saja warga belajar yang tidak pakai seragam, maka berarti tidak semua warga belajar. Kemudian tabel kebenaran dari negasi. Tabel kebenarannya tadi, jika pernyataannya benar, maka negasinya salah. Jika pernyataannya salah, maka negasinya benar. Memasuki yang ke-C, yaitu tentang konjungsi. Simbolnya seperti V terbalik. Nah, pernyataan P dan pernyataan Q dapat digabungkan dengan kata hubung dan, jadi pernyataannya majemuk menjadi P dan Q. Pernyataan majemuk P dan Q. Nah, konjungsi P dan Q ditulis seperti ini. P simbol seperti V terbalik Q. Ini dibaca konjungsi P dan Q atau P konjungsi Q. Contoh. Pernyataan yang pertama, punya ijazah SLTA. Pernyataan yang kedua, punya sertifikat komputer. Maka konjungsi P dan Q atau P konjungsi Q itu adalah punya ijazah SLTA dan punya sertifikat komputer. Untuk tabel kebenarannya, kita buat kalimat untuk mempermudah saja. Ini sebuah perusahaan menerima pendaftaran pegawai dengan syarat punya ijazah SLTA dan punya sertifikat komputer. Sebelum menentukan tabel kebenaran, kita kembali ke pernyataan pertama. Kalau pernyataannya punya ijazah SLTA, maka negasinya tidak punya ijazah SLTA. Jika punya ijazah SLTA ini pernyataan yang benar, maka tidak punya ijazah SLTA, pernyataan yang salah. Pernyataan yang kedua, punya sertifikat komputer, maka negasinya tidak punya sertifikat komputer. Kalau punya sertifikat komputer ini pernyataan yang benar, maka negasinya pernyataan yang salah. Sekarang kita lihat di tabel kebenaran. Jika pernyataan pertama benar, punya ijazah SLTA, pernyataan kedua benar, punya sertifikat komputer, berarti bisa mendaftar atau benar. Jika pernyataan pertama benar, punya ijazah SLTA, tapi pernyataan kedua salah, tidak punya sertifikat komputer, berarti tidak boleh mendaftar karena ada satu yang tidak dipenuhi. Maka konjungsinya salah. Sebaliknya, kalau tidak punya ijazah SLTA tetapi punya sertifikat komputer saja, juga tidak boleh mendaftar atau konjungsinya salah. Apalagi tidak punya ijazah SLTA dan tidak punya sertifikat komputer, jelas tidak boleh mendaftar. Dari tabel kebenaran ini terlihat bahwa P konjungsi Q itu hanya bernilai benar jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua benar. Selain itu salah.
Kita lanjut pada disjungsi, simbolnya seperti V, adalah pernyataan P dan pernyataan Q dapat digabungkan dengan kata hubung atau. Jadi pernyataan majemuknya adalah P atau Q. Konjungsi P atau Q ditulis P simbol seperti V Q. Ini dibaca disjungsi P atau Q atau P disjungsi Q. Contoh pernyataan pertama membawa undangan. Pernyataan kedua membawa tiket masuk. Maka disjungsi P atau Q adalah membawa undangan atau membawa tiket masuk. Nah, kita lihat tabel kebenarannya. Kita buat kalimat untuk mempermudah pemahaman. Ada pertandingan olahraga dan penonton yang bisa masuk stadion adalah yang membawa undangan atau membeli tiket masuk. Kembali ke pernyataan pertama, membawa undangan, maka negasinya tidak membawa undangan. Pernyataannya benar, maka negasinya salah. Pernyataan yang kedua, membawa tiket masuk, maka negasinya adalah tidak membawa tiket masuk. Kalau pernyataannya benar, maka negasinya salah. Kita lihat di tabel kebenaran. Jika pernyataan pertama benar, berarti membawa undangan. Pernyataan kedua benar, membawa tiket masuk, membawa keduanya, jelas boleh masuk stadion atau benar. Jika pernyataan pertama benar atau membawa undangan, tapi pernyataan kedua salah, berarti tidak membawa tiket masuk. Syaratnya kan membawa undangan atau membawa tiket, berarti membawa salah satu boleh masuk, berarti benar. Sebaliknya, jika tidak membawa undangan tapi membawa tiket masuk, juga memenuhi karena membawa satu syarat yang memenuhi, maka disjungsinya adalah benar. Nah, kalau tidak membawa undangan, P-nya salah, dan tidak membawa tiket masuk, Q-nya juga salah, maka disjungsinya otomatis karena keduanya tidak dipenuhi berarti salah. Nah, kebalikan tabel kebenaran ini dengan konjungsi. Kalau disjungsi itu hanya bernilai salah jika keduanya salah, yang lainnya benar. Ya. Kemudian yang ke E yaitu implikasi. Implikasi itu jika titik-titik maka titik-titik. Simbolnya adalah tanda panah. Implikasi adalah hubungan antara dua pernyataan di mana pernyataan kedua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan yang pertama. Jadi ada konsekuensinya dari pernyataan yang pertama. Maka implikasinya jika P maka Q, ditulis P implikasi Q. Ini dibaca P implikasi Q. Contoh Eko ranking 1. Pernyataan kedua, ayah membelikan sepeda. Maka implikasinya adalah jika Eko ranking 1, maka ayah membelikan sepeda. Jadi ada kata jika, ada kata maka. Jika Eko ranking 1, maka ayah membelikan sepeda. Jadi seperti janji. Nah, tabel kebenarannya kita lihat di sini ada janji. Ayah berjanji jika
Eko ranking 1 di kelasnya, maka ayah membelikan sepeda. Kita lihat di sini. Pernyataan Eko ranking 1 itu pernyataan yang benar, maka negasinya tidak ranking 1 atau Eko tidak ranking 1 pernyataan yang salah. Ayah membelikan sepeda itu pernyataan yang benar, maka ayah tidak membelikan sepeda ini pernyataan yang salah. Kita lihat di tabel kebenaran. Jika pernyataan pertama benar, berarti Eko ranking 1. Kemudian pernyataan kedua benar, berarti ayah membelikan sepeda. Eko ranking 1, ayah membelikan sepeda, berarti ini adalah pernyataan yang benar, maka implikasinya bernilai benar. Jika Eko ranking 1, pernyataan pertama benar, tetapi pernyataan kedua salah, ayah tidak memberikan sepeda. Eko sudah ranking 1, tapi ayah tidak membelikan sepeda, maka ini bernilai salah karena ayah telah ingkar janji. Sebaliknya, jika Eko tidak ranking 1 atau P-nya salah, sedangkan Q-nya benar, ayah membelikan sepeda. Eko tidak ranking 1, tetapi ayah tetap membelikan sepeda. Ayah benar atau salah? Ayah benar. Karena apa? Tidak mengingkari janji. Jadi walaupun janjinya kalau ranking 1 tapi tidak ranking 1, tetap membelikan sepeda, ya ayah tidak salah. Nah, kalau Eko tidak ranking 1 dan ayah tidak membelikan sepeda, ini berarti ayah ya tidak salah, artinya benar. Nah, di tabel kebenaran ini untuk menghafalkan adalah untuk implikasi itu bernilai salah hanya jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah. Nah, kita lanjutkan ya ke F, yaitu biimplikasi. Biimplikasi itu kalimatnya titik-titik jika dan hanya jika titik-titik. Simbolnya panah bolak-balik. Jadi pernyataan P dan pernyataan Q dapat digabungkan dengan kata hubung jika dan hanya jika. Jadi pernyataan majemuknya adalah P jika dan hanya jika Q. Contoh biimplikasinya itu adalah P jika dan hanya jika Q, ditulis P simbol ini Q, ini dibaca P jika dan hanya jika Q, atau P biimplikasi Q. Contoh pernyataan pertama, Burhan suaminya Siti. Pernyataan kedua, Siti istrinya Burhan. Maka P biimplikasi Q itu berarti Burhan suaminya Siti jika dan hanya jika Siti istrinya Burhan. Tabel kebenarannya kita lihat di sini. Jika Burhan itu nilainya pernyataannya benar, Burhan suaminya Siti dan Q benar, berarti Siti istrinya Burhan, maka biimplikasinya benar. Kalau Burhan suaminya Siti, tetapi pernyataan Q, Siti bukan istrinya Burhan, kan tidak mungkin. Jadi ini bernilai salah. Kemudian jika Burhan bukan suaminya Siti, maka
Siti istrinya Burhan juga salah. Jadi pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, maka implikasinya adalah salah. Nah, kalau pernyataan pertama itu salah, berarti Burhan bukan suaminya Siti, maka Siti bukan istrinya Burhan, berarti ini bernilai benar. Jadi ini dibaca Burhan bukan suaminya Siti jika dan hanya jika Siti bukan istrinya Burhan, bernilai benar. Tabel kebenaran ini hanya bernilai benar jika keduanya benar atau keduanya salah. Nah, cara mengingat tabel kebenaran kita buat seperti ini. Pokoknya kalau negasinya benar, pernyataannya benar, negasinya salah, pernyataannya salah, negasinya benar. Kemudian yang konjungsi itu bernilai benar jika keduanya benar, yang lainnya salah. Untuk disjungsi itu bernilai salah jika keduanya salah, yang lainnya benar. Implikasi itu adalah hanya bernilai salah untuk pernyataan pertama benar, kedua salah. Ini bernilai salah, yang lainnya bernilai benar. Kalau biimplikasi itu bernilai benar jika keduanya benar atau keduanya salah. Demikian cara menghafalkannya dan juga penjelasan tentang logika matematika untuk bagian yang pertama. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.